Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan hari ini dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Mayang Anggita selaku Senior Technical Analis Panin Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Ibu Mayang, selamat sore. Apa kabar Ibu? Iya, halo selamat sore Mas. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel sore hari ini Ibu. Langsung saja secara teknikal kabar baik kembali datang dari indeks harga saham gabungan setelah menguat signifikan di perdagangan hari sebelumnya atau beberapa hari terakhir. Hari ini berbalik melemah, saham-saham perbankan big cap lagi-lagi menjadi pemberat ini. Analisis Anda secara teknikal, tekanan yang terjadi di sepanjang hari ini. Oke, untuk hari ini memang diwarnai oleh aksi profit taking. Jadi untuk IHSG sebetulnya tadi pagi kita mention bahwa IHSG-nya ini uji resisten. Jadi ada dynamic resistance MA20 di angka 6870. Nah, angka 6870 ini yang menahan pergerakan IHSG hari ini. Jadi nampaknya IHSG belum mampu ditutup di atas 6870, malahan hari ini minus 1,15% sekitaran itu. Jadi untuk hari ini mungkin buat pemirsa IDX Channel, kalau misalkan ada saham-sahamnya yang sudah kena ke area target price, jangan lupa take profit karena memang untuk pergerakan IHSG berpotensi masih bergerak volatile kayak gitu. Jadi ada kemungkinan kita melanjutkan fase konsolidasi dengan support paling dekat di MA5 di angka 6778, kemudian support kuatnya itu ada di 6485 sampai dengan 6500. Baik, Ibu Mayang, di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan, tadi Anda sudah jelaskan perbankan big cap yang merupakan menjadi pemberat utama pada hari ini. Tapi yang cukup menarik sebelum kita ulas perbankan big cap, saya mau ke saham-saham emiten emas terlebih dahulu, Bu. Dengan tingkat ketidakpastian global yang terus meluas, kemudian juga posisi dari The Fed lebih cenderung hawkish, tampaknya emas sebagai safe haven menjadi tujuan bagi para investor. Hari ini kembali mencatatkan rekor tertinggi di sepanjang masa dan kondisi ini tergambar ketika dari beberapa saham big cap mengalami koreksi dalam pilihan selanjutnya atau rotasi sektornya lebih kepada saham-saham emiten emas. Analisis Anda? Oke, jadi untuk emas ini biasa. Jadi kalau misalkan secara makro lagi dalam kondisi wait and see atau lagi dalam kondisi bingung, biasanya emas sebagai safe haven yang menjadi. Halo Ibu Mayang. Di dalam tren naik seperti itu. Jadi untuk saham-saham komoditi emas ini ada potensi ikut ke bawah naik kayak gitu. Cuman perlu diperhatikan juga. Jadi meskipun kita punya beberapa saham komoditi emas, cuman pergerakan harga per sahamnya itu beda-beda gitu. Jadi kami lebih menyarankan untuk fokus ke persatuan sahamnya aja. Baik, kita langsung saja ke Harta Dinata Abadi Tbk dengan kode saham HRTA, Ibu. Hari ini melesat paling tinggi dan ini tampaknya pure untuk emas. Jika kalau dibandingkan dengan emiten lain, lebih kepada diversifikasi kepada logam lainnya. Harta 565 menguat di 15,78%. Analisis dan rekomendasinya. Oke, untuk saham harta ya Mas? Ya. Oke, untuk saham harta memang saat ini kita naiknya 3,89%. Jadi ada kemungkinan untuk melanjutkan penguatan karena memang hari ini saham harta ini volumenya lumayan gitu dibanding hari sebelumnya. Iya, analisis dan rekomendasinya seperti apa Ibu? Ya, tampaknya kami masih berusaha untuk menghubungi dari Bu. 630. Di 630? Iya, 600 sampai 630 itu next resistannya. Jadi untuk saat ini masih bisa dipakai.
Oke, untuk harta hari ini melaju kencang di 15,78% di level 565 Iya. dengan memanfaatkan momentum yang terjadi rawan profit taking Bu ya, singkat saja. Di 565, 15,78%. Baik, analisis dan rekomendasi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa dan juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada ESA, rekomendasinya adalah speculative buy, supportnya ada di 775, resisten hingga ke 845. Dan selanjutnya ada Avia juga spekulatif buy, supportnya adalah di 356, resistennya hingga ke 394. Kemudian PTBA, rekomendasinya adalah buy on weakness ini, dengan supportnya di 2550. Resistennya hingga ke 2720 pemirsa. Dan MTEL direkomendasikan spekulatif buy, supportnya 620, resistennya hingga ke 675. Ya, dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Saya ulangi kembali untuk saya akan coba sampaikan. Ada ESA spekulatif buy, kemudian ada Avia spekulatif buy, PTBA buy on weakness, kemudian juga ada MTEL spekulatif buy. Ya, lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Yang pertama ada ESA, lebih ke arah spekulatif buy, supportnya di 775, resistennya hingga ke 845. Halo Ibu. Oke, Mas Kevin. Ya, 4 saham pilihan tadi juga Anda sampaikan direkomendasikan sebelumnya dan tadi pun juga sudah saya sampaikan Ibu. Tapi karena waktu kita cukup terbatas, saya akan coba ulang kembali. Ada ESA, Avia, PTBA, dan MTEL. Nah, kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami Ibu. Kita akan coba bahas. Ada Bapak Jason dari Jakarta Ibu, menanyakan saham BRMS, buy di 400 averaging down atau di cut loss saja untuk BRMS. Oke. Ya. Ya, jadi untuk BRMS ini sebetulnya kita udah ada rekomendasi untuk dipanen itu dari harga 350. Tapi jika Bapak punya BRMS di 400, ini sebetulnya memang lagi uji resisten di sekitaran 388 sampai 406. Ya. Jadi tapi kabar baiknya volume ini menguat, jadi masih ada potensi melanjutkan penguatan sampai ke next resistance itu ada di sekitaran 432 sampai dengan 454 begitu. Baik. Jadi masih bisa di hold, nanti ada kemungkinan next targetnya di sebelah situ. Ya, dari BRMS kita beralih ke Doit Ibu. Ada Ibu Liana dari Surabaya. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan Doit. Sudah ambil posisi di 50 ini Ibu. Di penutupan hari ini di 505. 520 ambil posisi. Masih nyangkut ini tapi range-nya tidak terlalu lebar. Masih direkomendasikan hold tidak? Ya, untuk Doit itu sebenarnya sekarang ini kan bergeraknya di dalam tren turun ya. Jadi kemudian hari ini dia lagi uji resisten MA50 di angka 535. Jadi kalau misalkan hari ini dia bikin shadow seperti itu, jadi ada high dengan penutupannya agak jauh, itu karena ada potensi untuk aksi profit taking seperti itu, karena memang kan Doit ini sudah menguat dari harga 430-an ya. Yeah. Gitu. Jadi untuk sekarang mungkin bisa pertimbangkan untuk sell on strength karena memang tren jangka pendeknya ini cenderung turun kayak gitu. Dari terhitung dari sejak bulan Juli ini trennya cenderung bearish. Jadi untuk tren bearish biasanya kami merekomendasikan untuk trennya jangka pendek aja.
Baik, selanjutnya ada Nongki dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. Menanyakan saham TINS, Ibu. TINS sudah ambil posisi di 1050 untuk 2-3 bulan ke depan. Ada potensi balik ke 1050. Hari ini intraday 1060, penutupan melemah di 1020. Oke. Untuk TINS ini memang kita ada uji resisten di 1050 pas banget tuh Mas Devi. Jadi bergeraknya downtrend juga di dalam pola falling wedge, dan sekarang ini lagi uji MA50 sekaligus di situ ada Fibonacci retracement juga. Dan kalau kita lihat dari indikator stokastiknya ini udah di area overbought dan ada potensi, ada kemungkinan untuk dead cross, yang mana ini biasanya tanda-tanda tren total. Tren naiknya sudah mulai, tekanan belinya sudah mulai melemah, jadi diwarnai aksi profit taking. Kalau misalkan tren turun begini, biasanya kami merekomendasikan jangan lupa sell on strength. Nanti bisa buyback lagi di sekitaran harga 900 begitu. Baik, selanjutnya ada Bapak Anggiat dari Bekasi menanyakan retail ini Bu. Ada Aces, ambil posisi di 760, penutupan hari ini 790, tadi sempat ke 815 ini. Rekomendasinya untuk ambil posisi di 760 untuk Aces. Oke, untuk jika Bapak udah beli di harga 760, sebenarnya ini jangan lupa cut profit gitu Pak. Karena biasanya ketika kita sudah cuan gitu, berharap harga yang lebih tinggi lagi, tapi ternyata harganya berbalik arah kayak gitu. Jadi kita butuh cut profit atau amankan cuannya dulu. Apalagi kalau misalkan nanti MA5 di 789 ini udah ditembus. Jadi mungkin besok bisa pertimbangkan untuk cut profit, amankan cuannya, nanti di 760 beli lagi. Baik. Selanjutnya Bapak Joshua Nainggolan dari Lampung menanyakan saham Campina, Ibu, CAMP, harga average-nya di 183, penutupan hari ini di 184. Oke, untuk saham CAMP ini memang pergerakannya cenderung bearish juga nih Mas Dev. Jadi mungkin bisa lebih disarankan tradingnya jangka pendek aja. Cuman untuk saat ini memang ada support kuat itu di 170 sampai 194. Mungkin kalau misalkan mau untuk sell on strength, bisa dipertimbangkan nanti mulai kurangi posisi ketika harganya sudah di 194. Baik, penutupan hari ini di 184, Campina masih dalam tren bearish. Memang koreksinya sudah cukup dalam dari 422, posisi saat ini sudah berada di 180-an, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya, kami mohon maaf waktu kita cukup terbatas, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Ibu Mayang, terima kasih juga sudah berpartisipasi, sehat selalu Ibu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Mayang Anggita, Senior Technical Analyst Panin Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.